ikut terluka saat orang lain kesakitan, ikut menangis saat orang lain menderita, turut berempati saat orang lain hidup dalam kesusahan, mau menang sendiri, sombong, angkuh, tidak mau mengalah, dan merasa diri paling hebat. Hidup ini seharusnya dapat dijalani seperti yang diperlihatkan oleh sepasang tangan kanan dan tangan kiri. Suatu ketika, tangan kanan yang sedang memegang pisau untuk mengiris sayuran secara tidak sengaja melukai jari tangan kiri dan menyebabkan pendarahan yang banyak. Sakit yang dirasakan oleh tangan kiri seketika itu juga akan dirasakan oleh tangan kanan, sehingga tangan kanan dengan segera melepaskan pisau dari genggamannya dan berusaha mengobati jari tangan kiri dengan sebaik-baiknya serta penuh perhatian. Demikian juga dengan tangan kiri, tidak serta-merta merebut pisau dari tangan kanan dan berupaya melakukan aksi balas dendam untuk melukai tangan kanan. Bisa dijadikan contoh kira-kira? Bisa ya. Di sini kita melihat bahwa tangan kanan dan tangan kiri tidak saling mendendam, walaupun yang melukai tangan kanan adalah tangan kiri. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, dan tidak ada emosi ataupun kemarahan yang meluap-luap dari tangan kiri walaupun sudah terluka dan sakit. Saya akan memberikan 5 alasan mengapa seorang harus mempunyai sifat pemaaf dalam menjalani hidup. Yang pertama, memaafkan adalah ciri hamba yang takut pada Tuhan. Dengan memiliki sifat pemaaf, seorang manusia berupaya untuk membuat hatinya lapang tanpa harus menaruh rasa dendam pada orang lain. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya manusia memiliki sifat pemaaf. Sebab Sang Pencipta saja begitu maha pengampun pada hambanya yang berbuat salah. Mengapa kita tidak? Why not? Jangan sampai sebagai manusia biasa kita malah menjadi angkuh dan bersikukuh untuk tidak mau memaafkan orang lain. Takutlah pada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemaaf pada setiap hambanya. Jangan sampai karena ego membuat kita mengubur nurani untuk terus menerus dendam pada orang lain sampai mati. Yang kedua, dengan memiliki sifat pemaaf, kamu berupaya membebaskan diri dari keinginan membalas perbuatan buruk orang lain. Yang artinya memaafkan orang lain berarti membuat dirimu meredam keinginan untuk membalas perlakuan yang sama kepada orang tersebut. Mungkin kamu disakiti lewat kalimat verbal. Kalimat itu mungkin yang dikeluarkan oleh temanmu yang begitu tajam, atau tindakan fisik dari kerabatmu. Tapi hal tersebut jangan sampai membuat kamu tersulut dan langsung membara untuk segera membalas perlakuan buruk tersebut. Bebaskan dirimu untuk tidak terpengaruh dengan ego yang ingin membalas perlakuan buruk orang lain. Caranya, yakni dengan memaafkan orang tersebut. Yakinlah, kamu tidak akan merugi dengan memberikan maaf pada orang lain. Justru kamu berupaya untuk membuat dirimu merasakan ketentraman hidup. Yang ketiga, sebagai manusia biasa, setelah itu pasti, maka memaafkan adalah ciri manusia terbaik. Yang berarti, siapa yang bilang manusia tidak ada alfanya? Setiap hari, selama masih menjalani kehidupan di dunia ini, manusia tentu berbuat salah atau khilaf. Begitu juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Kerap terjadi gesekan atau masalah yang timbul sehingga membuat satu sama lain menjadi permusuhan. Jika kamu mengalami kondisi ini, segera untuk memperbaiki diri dan mulailah untuk meminta maaf satu sama lain. Jika permintaan maafmu tidak diterima atau tidak digubris oleh orang lain, jangan sedih dan jangan kecewa. Sebab manusia terbaik adalah mereka yang mau meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, memaafkan buat hidup lebih tentram dan tidak galau. Salah satu cara mendapatkan kenyamanan tersebut yakni dengan memaafkan kesalahan orang lain dengan hati ikhlas. Yakinlah, memaafkan membuat hati kita semakin lapang. Jangan ambil pusing untuk sibuk menaruh dendam pada orang yang pernah menyakiti. Maafkanlah dan jadilah pribadi yang senantiasa rendah hati. Yang terakhir, dengan memelihara sifat pemaaf, maka rasa benci dan kesal pada orang lain
akan sirna dengan sendirinya. Ketahuilah, jika kamu memaafkan orang lain dengan tulus dan ikhlas, maka perasaan benci dan kesal pada orang tersebut akan hilang. Benci datang karena kita tidak suka atau risih dengan keberadaan atau sikap orang lain. Namun hal itu jangan sampai mengerogoti hatimu. Karena jika kamu benci pada orang lain, maka semua hal tentang orang tersebut akan kamu anggap negatif. Bisa-bisa niat baik orang lain malah kamu anggap suatu hal buruk, lantaran selalu sering menaruh perasaan curiga pada orang lain. Sesungguhnya manusia diciptakan untuk saling mengasihi satu sama lain. Ikut terluka saat orang lain kesakitan, ikut menangis saat orang lain menderita, turut berempati saat orang lain hidup dalam kesusahan. Namun sungguh disayangkan, perilaku dan sifat mulia yang diperlihatkan oleh kedua tangan kita, seringkali kita melupakan dan terkikis oleh rasa ego. Mau menang sendiri, sombong, angkuh, tidak mau mengalah, dan merasa diri paling hebat. Dampaknya kehidupan manusia yang seharusnya damai dan tentram akan terusik oleh sifat-sifat negatif tersebut. Maukah kita senantiasa hidup dalam pertengkaran, permusuhan, dan penuh dendam? Jika tidak, bersediakah kita mengubah sifat-sifat buruk kita? Jangan mengharapkan orang lain merubah sebelum kita sendiri belum memperbarui pemikiran dan perilaku terlebih dahulu. Jadilah manusia yang penuh toleransi, pengertian, saling menerima dalam perbedaan, saling menjaga dan merawat dalam keberagaman, dan saling memulihkan dalam setiap detik kehidupan. Maukah kita bersama-sama menciptakan sebuah lukisan indah tentang kehidupan manusia yang berwarna-warni? Marilah kita terus belajar untuk melukis dengan hati yang ikhlas dan tulus. Berupaya untuk memaafkan, rendah diri tanpa dendam, dan selalu memulihkan hidup sehingga tercipta kehidupan yang penuh toleransi, nyaman, damai, dan indah. Ingatlah bahwa jika seseorang menyakiti kita, menganiaya kita, atau melakukan sesuatu yang tidak tepat untuk kita, jangan menendam. Hadapi dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Kamu tak perlu membalas dendam, tak perlu membalas apa yang mereka lakukan padamu. Doakan saja yang terbaik bagi mereka. Mintalah pada Tuhan Sang Pencipta. Tugas kita adalah menjaga hati. Rawatlah hati ini. Jangan biarkan noda dendam berkarat di hatimu. Milikilah hati yang pemurah dan pemaaf. Tidak ada gunanya membenci, karena semakin kita membencinya, semakin kita terluka. Serahkan pada Tuhan jika Anda sakit, karena Tuhan sudah tahu hukuman apa yang tepat bagi mereka yang tidak berbuat baik pada Anda. Ingat, Tuhan selalu Maha Kuasa dalam segala hal. Jadi kita tidak perlu terburu-buru dengan kebencian dan kemarahan. Dalam menjalani hidup ini, kita tentu bertemu dengan beragam jenis karakter manusia, mulai dari yang berhati baik sampai tidak peduli satu sama lain. Meski demikian, bukan berarti kita menjadi pribadi yang harus membalas dendam kepada orang lain. Jika kita disakiti, jadilah pemaaf, sebab sifat tersebut akan membawa diri kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati. Ketahuilah, jika dendam terus dipelihara, maka hidup kita tak akan pernah nyaman, dan hati akan senantiasa was-was. Untuk itu, tinggalkan sifat dendam dan jalani hari dengan ikhlas. Percayalah, dengan menjadi pemaaf, kita berupaya untuk membawa hati agar tidak terjerat berbagai penyakit rawan seperti dengki, iri, hingga dendam tak berkesudahan. Tentukan jalan hidupmu dengan menebar kasih, menebar sayang pada sesama. Dengan begitu, hidupmu akan lebih bermakna.